Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, untuk mengawali hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak berjalan-jalan terlebih dahulu. Anak-anak penasaran kan, kira-kira kita mau kemana ya? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita hitung 1-3 ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Wah, kita sedang ada di mana ya ini? Ada yang tahu anak-anak kita sedang berada di mana? Iya, betul sekali. Kita sekarang sedang ada di jalan raya. Kira-kira anak-anak ada yang bisa menyebutkan bagaimana kondisi di jalan raya sekarang nih di tempat kita berada? Kondisinya seperti apa ya? Anak-anak tahu? Betul sekali. Kondisinya sangat bising. Kenapa? Karena sangat banyak kendaraan yang sedang lalu lalang di sekitar ini. Jadi sangat banyak kendaraan yang sedang lalu lalang. Kira-kira kenapa ya Ibu pagi ini, hari ini mengajak anak-anak pergi ke sini? Penasaran kan? Kita kembali ke kelas pagi yuk. Anak-anak, tadi saat kita berada di jalan raya, kita bisa mendengar suara-suara yang lumayan kencang ya. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak kenapa kita bisa mendengar suara-suara itu? Nah, anak-anak, kita dapat mendengar menggunakan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Tetapi pertanyaannya, bagaimana suara-suara itu bisa sampai ke telinga kita, lalu kita bisa mendengarnya? Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ya bagaimana prosesnya sampai kita bisa mendengar? Penasaran kan? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ternyata tentang pendengaran ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita pelajari bersama bagaimana sih supaya bunyi sampai ke telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya dengan baik. Seperti apa prosesnya? Kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Simak baik-baik ya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak.
yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah cukup jelas melalui video tadi bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita sehingga kita bisa mendengar dengan baik? Jika belum, Ibu akan ajak anak-anak untuk mengenali bagian-bagian yang ada di telinga kita supaya anak-anak lebih paham. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah telinga bagian luar. Bagian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Kita akan mulai dari telinga bagian luar ya. Telinga bagian luar ini anak-anak dibagi lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang bunyi atau suara. Dan bagian yang kedua yaitu lubang telinga yang berfungsi sebagai jalan bunyi untuk menuju ke dalam telinga. Ibu ulangi, bagian telinga luar itu ada 2, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Oke, sudah cukup jelas ya. Lalu selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini anak-anak dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada gendang telinga. Lalu yang kedua ada 3 tulang pendengaran. Dan yang ketiga ada saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini anak-anak berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian telinga yang ketiga, yaitu telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini anak-anak terdiri dari rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Nah, pada rumah siput ini terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Baik, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang bagian-bagian telinga, mulai dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan kembali cara telinga kita bisa mendengar bunyi dengan baik. Pertama-tama, bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, bunyi masuk ke lubang telinga yang berada di telinga bagian luar. Kemudian, bunyi tersebut ditangkap oleh gendang suara. Perubahan tekanan udara yang berada pada telinga bagian luar ini mengakibatkan gendang telinga kita bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga tadi diteruskan ke tulang nating, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu getaran itu diteruskan ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan merubah getaran tadi menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal pendengaran tadi akan diterima oleh saraf pendengaran. Lalu, rangsangan sarafnya akan diteruskan ke otak. Akhirnya, rangsangan ini akan diterjemahkan oleh otak menjadi bunyi yang kita dengar. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang proses bagaimana bunyi bisa sampai kepada telinga kita dan kita bisa mendengarnya dengan baik. Dan tadi juga anak-anak sudah menyimak penjelasan tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya dan cara telinga kita bisa mendengar. Nah,
semoga anak-anak bisa cukup paham ya dengan materi hari ini. Jika ada yang ingin anak-anak tanyakan atau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke anak-anak, minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan-gangguan yang terjadi atau yang ada pada telinga kita, dan bagaimana sih cara merawat telinga kita agar terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Baik anak-anak, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Ibu akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.